Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa nataju ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'wati ila yaumid amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali, dan materi selain materi fikih, materi berikutnya adalah materi akidah, ya. Dan belum ada kesepakatan untuk merubah materi akidah ini dengan materi yang lainnya, ya. Untuk itu kita lanjutkan lagi setelah kita bahas pada pertemuan terakhir kali tentang kebahagiaan dalam Islam. Maka kita akan bicara salah satu di antara akidah al-Islamiyah, yaitu tentang kebangkitan Islam, ya, tentang kebangkitan Islam. Kalau mungkin di antara ibu-ibu ada yang masih ingat bawa bukunya, ya, maka silahkan dibuka, ya. Tapi kalau tidak, ya, maka kita baca dan kita bahas bersama-sama. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kebangkitan Islam, yang dimaksudkan apa? Ya. Apa yang dimaksudkan kebangkitan Islam? Yang dimaksudkan kebangkitan Islam adalah kebangkitan umat Islam dengan Islam. Arti bangkitnya umat Islam dengan Islam. Itu yang saya katakan, bagaimana umat Islam maju dan mengamalkan Islam, dan Islam benar-benar menjadi apa yang kita katakan sebagai suatu ideologi yang hidup, ya. Menjadi sesuatu peradaban yang hidup. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam menuntut umatnya agar supaya, ya, agar supaya Islam itu direfleksikan dalam segala kehidupan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak dan muamalah, serta berikutnya di dalam undang-undang dan di dalam hukum dan di dalam pemerintahan, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam berbagai ayat, ya.
ini diturunkan oleh Allah, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Di dalam surat Shaf ya, ayat 10 ayat 9 dan surat At-Taubah ayat 33 jelas Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Huwallazi, dialah Allah yang arsala rasul, mengutus rasulnya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan din yang benar. Islam itu membawa petunjuk dan dinul haq, din yang benar. Dalam agama Bu, artinya lindungi, menggulkan, untuk memenangkan ala din kulih, di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, dalam surat Shaf. Kalau dalam surat walau karihal musyrikun, dalam surat At-Taubah ayat 13, dan dalam surat ayat 9. Kalau dalam surat Fatah, berapa? 46 ya. Allah mengatakan wa kafa billahi syahida, cukup bagi Allah sebagai saksi bahwa Islam harus menang. Allah jadi saksi bahwa Islam harus menang. Kalau Islam harus menang, artinya apa? Islam ini yang mendominasi dunia. Nah, agama lain gimana? Oh, hidup, silakan. Agama Yahudi boleh hidup, apa? Kristen boleh hidup. Terus apa? Buddha hidup, silakan. Cuma sebagai pribadi-pribadi. Adapun yang menguasai, mendominasi, yang mengatur kenegaraan, yang mengatur kemasyarakatan, maka Islam. Ya, 46 itu Muhammad. Allah 46, 47 surat Muhammad. Ya, jadi apa? Ini harus ada persepsi Islam itu baik kan? Kalau kita katakan baik, Allah menghendaki kebaikan, dan Allah menginginkan rahmat Allah meliputi sekalian alam. Itu kalau apa? Saya ingin tanya Ibu. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat sekalian alam. Ya, surat Al-Anbiya 105. Saya pertanyakan Bu, apakah rahmat Allah sudah sampai ke seluruh alam semesta? Dengan kemudian yang kedua, Rasul mengatakan saya Islam itu akan sampai ke di mana di sana siang dan malam. Apakah Islam sudah sampai semuanya? Belum kan? Nah, itu tidak mungkin kecuali alam semesta ini diatur oleh Islam. Seluruh dunia. Jadi jangan bicara tentang Indonesia saja ya. Bicara seluruh dunia ini harus diatur oleh Islam. Rasul mengatakan inna zuya masyarikal ardi wa magharibaha, sesungguhnya telah ditampilkan kepadaku ya, ujung
Jadi Rasul perlamu itu dikecilkan oleh Allah, digulung oleh Allah, dilihat oleh Allah Rasulnya dari timur dan Allah. Kemudian apa? Dikatakan wa innamul ummati sayabluhu mazuyali, dan sungguh kekuasaan umatku ini akan sampai kepada semua bumi yang diberikan kepadaku. Ini harus kita imani. Ini harus kita imani, dan ini harus terjadi. Pertanyaan, sudah belum? Belum kan? Nah, untuk itu kata yudhirahu ala dini kulli harus berlangsung. Ini yang kebangkitan. Jadi bangkit itu kita bukan hanya berpikir gimana kita nggak dizolimi. Sekarang kan paling-paling gitu kan. Bagaimana kita tidak dizolimi, bagaimana kita tidak dikriminalisasi kan gitu. Tapi kita harus lebih jauh daripada itu. Dan sebetulnya hal itu sudah tampak. Hukum Islam itu oleh Amerika dianggap hukum baik. Iya, di Kongres ngaku itu. Dan perlu ibu-ibu ketahui, hukum yang ditulis oleh Bonaparte, Napoleon Bonaparte itu dari Islam tuh, dari fikih Maliki itu. Sehingga hukum perdata di Eropa itu diambil dari fikih Maliki itu. Maka Eropa sekarang ini dikatakan setiap 5 menit ada yang masuk Islam. Iya, setiap 5 menit ada yang masuk Islam. Dan banyak kepala wali kota di Inggris dan Spanyol itu Islam. Apapun walaupun itu masih dikatakan boneka, ternyata Singapura presidennya juga Islam, pakai jilbab, suaminya Arab. Nah, kemarin ketemu dengan Ahmad Zenkaf, ya, Ahmad Zain ketemu dengan dia. Nah, di Inggris itu yang sholat subuh berjamaah itu mencapai 5.000 orang di salah satu masjid tuh. Di salah satu masjid itu suami saya 5.000 orang. Kalau sholat Jumatnya 80.000 orang. Kalau sholat tarawih khotam 30 juz itu banyak banget di sana. Di Spanyol tuh banyak. Padahal dulu Spanyol habis umat Islam. Tapi ternyata kemudian apa? Bangkitlah. Iya, Islamnya banyak lagi. Nah, untuk itu jangan dilihat Indonesia. Jangan. Kita baru berjuang sih, karena apa? Orang Indonesia itu ketika melihat Eropa berduyun-duyun masuk Islam, iri mereka, kesel banget itu. Sehingga apa? Orang Kristen Indonesia itu banyak yang pergi ke Eropa untuk melakukan kristenisasi. Dan mereka itu marah-marah, ya, seakan-akan gini loh. Lu nggak usah nyoba, kalau begitu Indonesia gue Kristen semuanya deh, gitu. Ya, Eropa yang begitu masuk Islam berduyun-duyun, ya. Bahkan ketika peristiwa WTC dulu itu habis peristiwa itu malah banyak orang yang rebutan beli Quran dan masuk Islam banyak. Semakin dikejar, semakin masuk Islam semakin kuat. Itu Eropa. Maka tahun 2040 itu sudah yang memperdakan bukan kita, orang sendiri menjadi Islam. Nah, untuk itu kita sekarang bahwa Islam itu harus bangkit, sesuatu yang tidak jauh sebetulnya. Ya, mari kita lihat. Nah, untuk itu diperlukan ada, ya, kita mulai dari kita lah, nggak usah nunggu orang lain gitu loh. Ya, kita memulai dari kita untuk bangkit. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ini surat apa ini? Surat Ali Imran, ya, ayat 146 dan 147. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Wa ka'ayyim berapa banyak? Min nabiyyin dari nabi. Qatala berperang. Qatala berperang. Ma'ahu bersamanya ribbiyuna katsir. Ribu yang banyak. Ribu itu satu robani atau ribu yang lebih kuat adalah ribuan yang banyak.
Apa sifat orang yang berperang bersama Nabi? Fama wahanu, mereka tidak lemah. Gak ada masalah, itu hiasan ibu ini. Adik kecil ini hiasan, bukan gangguan ya. Bagi saya hiasan ini, karena kan cucu saya namanya Ismail. Ribiyuna kathir, ribuan yang banyak. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Mereka tidak merasa lemah, tidak merasa hina, wa ma dha'ufu, dan tidak merasa lemah, wa mastakanu, dan tidak menyerah. Mereka tidak hina terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka tidak pernah lemah semangat iman mereka, wa mastakanu, dan mereka tidak pernah menyerah. Terus selemah apapun lawan. Maka dalam satu sisi, ibu-ibu, dalam satu sisi mungkin barangkali kita agak gimana gitu ya, komunis begitu ngerinya ya, impor 5.000 senjata aja kita dibikin pusing gitu ya. Panglima TNI ada 5.000 impor senjata, ini sangat berbahaya. Yang satu enggak, 5.000, cuma 500. Itu dari pindad. Ternyata kemarin turun itu senjata banyak banget itu. Tuh lucunya, yang satu ngomong ini bukan milik Polri. Enggak, ini milik Brimob. Wah, ini milik kita, cuma sudah prosedur, cuma izinnya baru kita proses. Macam-macam itu ngapain? Enggak, ini senjata nggak makan, cuma jenduk-jenduk ya, halnya macam-macam itu ngapain? Kita itu dibikin bingung gitu ya. Tapi kita tenang aja ya, tenang aja. Gara-gara apa? Isu dimunculkan. Ternyata banyak yang gerak. Ternyata muncul tuh PKI itu gitu ya. Nah, tenang aja deh, biar Allah yang beresin aja. Ya, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat sabar. Wa ma kana qaulahum, dan tidaklah ucapan mereka ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan berbagai ila anqalu, kecuali mengatakan rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Subhanallah, udah berjihad, udah berbuat baik, merasa dirinya salah dan minta ampun kepada Allah. Wa israfana fi amrina, dan melampaui batasnya diri kami dalam perkara kami. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah ya kaki kami, pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, ya, tolonglah kami sebagai kafir. Fatahumullah thawab, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala dunia, wa husna thawabil akhirah, dan indahnya, baiknya pahala akhir. Wallahu yuhibbul muhsin, Allah suka orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah. Sedikit ayat ini kan menunjukkan ibu-ibu bahwa perang itu ada pasti ya. Yang berperang bersama Rasul siapa? Banyak kali. Wanita ada nggak? Banyak. Ummu Umarah itu juga perang kan? Ya. Musuh berperang semuanya. Dan ternyata mereka tahu yang namanya perang ya, kadang-kadang apa? Kalah, kadang-kadang menang. Kalau luka, orang kafir juga luka. Dan ketika mereka kalah, mereka luka, yang kalahkan diri mereka sendiri. Mungkin belum sempurna persiapannya, mungkin belum begitu ikhlasnya, maka minta ampun kepada Allah. Tetapi endingnya pasti mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu kan menunjukkan apa? Bahwa bangkit itu kalau mereka mau berjuang, gitu kan? Ayat tadi menunjukkan ada kebangkitan, yaitu apa? Jangan biarkan Nabi perang sendirian. Jangan biarkan Nabi berjuang sendirian. Nah, sehingga ya kalau kita mengandalkan ustadz sendiri yang berjuang, ya nggak mungkin. Ya, perlu dukungan. Ya. Kenapa? Tidak ada laki-laki yang sukses kecuali di belakangnya apa?
wanita, dan tidak ada wanita yang sukses kecuali di belakangnya laki-laki yang stres. Jadi kalau wanita yang sukses, laki-laki apa? Takut apa? Merasa hebat sehingga gak butuh laki-laki. Ibu-ibu, kita baca ini apa yang kita tulis di sini. Saya baca apa yang saya tulis sendiri. Kebangkitan Islam merupakan perkara yang dirindukan oleh para doa maupun aktivis. Apa? Doa itu dai-dai ya. Jadi kalau biasanya dai doa Bali bulat, katanya apa? Apa jamaknya Bali bulat? Bali bulat. Ya memang Bali bulat. Kalau dai doa. Oke. Tentunya ini kebangkitan Islam yang dimaksud adalah kebangkitan kaum muslimin dari keterpurukannya dengan Islam. Artinya terpuruk, tertinggal dengan Islam. Kalau Islam sih pasti menang ila yaumil qiyamah kan ya. Islam nggak akan kalah sama sekali. Islam nggak mungkin dikalahkan. Islam sebagai ideologi, Islam sebagai akidah tak mungkin dikalahkan. Nah, kayak masukkan ada kebangkitan umat Islam, kembalinya kaum muslimin memimpin dunia dengan akidah tauhid dan syariat Islam. Saya tegaskan aja deh, nggak usah malu-malu dan nggak usah takut-takut. Yang kita inginkan adalah kembalinya kaum muslimin memimpin dunia yang dulu pernah memimpin dunia lebih daripada 1400 tahun. Ya, Islam sebagai din yang sempurna. Nah, Islam sebagai din yang telah sempurna dan pasti dimenangkan oleh Allah. Islam pasti menang. Allah janjikan kok. Ya. Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Perhatikan ibu, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, ya, dengan mencaci maki, memperbalikkan fakta. Wallahu mutimmu, wallahu mutimmu, dan Allah pasti menyempurnakan nurihi, cahayanya, walau karihal kafirun. Ini tafsirnya panjang ini satu jam sendiri nggak akan selesai ini sebetulnya kata-kata ini. Ya, bahwa Islam itu indah, ulama akan ya itu pasti ya. Keindahan Islam itu mau ditutupi pasti kelihatan ya. Allah akan menyempurnakan Islam itu. Untuk itu yang penting apa? Kita itu jangan mengkondisikan diri kita sesuai dengan persepsi musuh ya. Ini yang sering terjadi gitu ya. Orang Islam itu bodoh-bodoh. Iya memang kita bodoh-bodoh. Salah. Orang Islam itu rusak, memang kita rusak. Salah itu. Tidak, orang Islam itu pinter-pinter, orang Islam itu tidak bodoh-bodoh, orang Islam itu cerdas-cerdas. Nah, itulah insya Allah akan terjadi seperti yang kita persepsikan. Ya. Dalam surat At-Taubah juga ada kan ya, 32 ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi wa ya'tallahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ya, wa ya'tallahu dalam ayat yang lain surat At-Taubah ayat 32. Wa ya'tallahu, dan Allah tidak mau illa ayyutimma nurahu, kecuali menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka. Ini berarti menunjukkan kalau Islam jaya pasti tidak suka. Oh ya ini. Wa ya'tallahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ya. Islam datang dengan sempurna, siap memuliakan dan menjadikan pemimpin umat yang mau berpegang teguh dengannya. Ya, Islam datang dengan sempurna, siap memuliakan
dan menjadikan pemimpin umat siapa yang mau berpegang teguh dengannya. Jadi kuncinya satu aja, berpegang teguh dengan Al-Quran, menang gitu lah. Itu pasti berpegang teguh dengan Quran, menang. Untuk itu kemudian kita harus belajar bagaimana berpegang teguh Quran itu ya. Kalau kita berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sirah Nabi, pasti menang. Kita lihat nih, Allah mengajak ahlul kitab, ya, mengajak ahlul kitab dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man tabi'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hai ahlul kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian semuanya Rasul kami menjelaskan kepada kalian banyak isi Alkitab yang kalian sembunyikan, baca yang tidak disebut-sebut. Wa ya'fu an katsir. Ini ada pelajaran dikit, nggak apa-apa, keluar dikit dari mana. Jadi gini, kalau kita ingin memperbaiki seorang, ini tambahannya, jangan semua kesalahannya diungkap, blokir. Tapi apa? Sebutkan dikit, pura-pura nggak tahu. Ketika Aisyah sama Hafsah nakal sama Nabi, apa kata Allah? Arrafa ba'dahu. Allah menyebutkan sebagian, Rasul menyebutkan sebagian apa yang mereka ungkapkan, membongkar rahasia mereka. Wa a'rafa ambat, dan tidak nyebut yang lainnya. Jadi kalau kita dengan istri kemudian kita beberkan semuanya, itu blokean, nggak mau menerima. Sebut dikit tapi dimaafin. Nah, maka dia pikir sebetulnya kesalahan saya lebih banyak dari yang disebutkan. Cuma disebutkan dikit dan dimaafin lagi. Alhamdulillah gitu. Jadi baik. Kepada anak juga gitu, kepada suami juga gitu. Karena saya ngomong dengan ibu, tapi ngomong dengan bapak-bapak lagi kan. Katakan waja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada Anda, subhanallah, waja'akum minallah, telah datang kepada Anda dari Allah, nurun, cahaya. Ini benar cahaya, cahaya Pak, menerangi. Sehingga kalau kita ikut Quran, surga itu tampak benar di mata kita, peluang kita ya. Neraka itu begitu jelasnya, ridha Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menanti kita membuka kedua tangannya, itu jelas banget. Orang kayak gitu nggak pernah sedih ya, sakit walaupun mati enam juga kan, sudah malah dekat dengan Allah kan gitu kan. Iya, susah kayak apa tahu gitu, baik. Nur wa kitabun mubin, ya, keterangan yang nyata, ya. Nurun wa kitabun mubin, kitab yang mubin, yang jelas. Jadi subhanallah ibu-ibu, kita itu kalau baca Quran harus jelas hidup kita, harus jelas konsep hidup kita, itu penting. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi bihillah, dengan kita itu Allah menunjuki man ittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti keridhaan Allah. Allah menunjuki orang yang mengikuti keridhaan Allah. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu, apa Bu? Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Mestinya Bu, kalau dengan Quran itu jual beli selamat. Kalau dengan Quran nikah juga apa? Selamat. Rumah tangga juga selamat. Ya, pemerintah juga selamat. Organisasi juga selamat. Kok ribut terus? Oh, berarti belum. Di kapan kita belum selamat, belum sejahtera dalam seluruh kehidupan kita, berarti mengikuti Quran. Maka kalau perlu kita uncai satu-satu ya. Gimana sih rumah tangga yang bisa berserat terus? Bagaimana sih ekonomi yang sejahtera terus? Itu perlu apa? Perlu diuncai satu-satu. Tapi nggak apa-apa.
Belum itu yang kita bicarakan ya. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka minadz-dzulumati ilan nur. Ya. Dikata yahdi bihillahu man ittaba ridwan wa subulas salam wa yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur wa yahdihim bi'idzni wa yahdihim ila siratim dan menunjuki ke jalan yang lurus. Ini kan ngiming-ngimingi ahlul kitab. Mestinya orang Islam lebih merasakan kan? Ya. Ibu-ibu jangan dimanjakan Allah. Ini yang harus kita imani ya. Jadi akidah itu Islam pasti menang, orang Islam pasti maju, tergantung pegang teguh Quran atau tidak. Allah lah zat yang mulia. Allah lah zat yang mulia. Di tangannya lah segala kemuliaan. Dia berikan kepada hamba-hambanya yang mulia. Nah, gitu. Qulillahumma malikal mulki. Ya Allah, Rabb yang memiliki kerajaan. Tutil mulka man tasya. Engkau berikan kerajaan orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut kerajaan siapa yang engkau hendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkau memulakan orang yang engkau hendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau menghinakan orang yang engkau hendaki. Wa tarzuq biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah berikan kuasa. Loh, kenapa sekarang berkuasa bukan orang-orang yang Islam? Nah, itu kita pertanyaan juga. Loh, kita belum pantas kok. Kalau kita sudah pantas, gampang cabut kasihkan kita, gampang kan? Ya enggak? Dulu kekuasaan di tangan Romawi Persia. Ketika kaum muslimin muncul, sudah pas, cabut aja itu kuasa Romawi Persia, kasihkan kaum muslimin, ya enggak? Nah, jadi sebetulnya kita sedang diuji nih. Kalau yang berkuasa bukan orang Islam, apakah kemudian kita apakah kemudian kita masih yakin dengan kebenaran Islam? Itu nanti gue. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki. Masuk rezeki itu kekuasaan. Ya, kekuasaan bagi orang-orang beriman. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Islam tetap jaya, sedangkan kaum muslimin seperti manusia yang lainnya, ini berarti ya. Kalau Islam tetap jaya, adapun kaum muslimin ya seperti manusia yang lainnya. Kemuliaan mereka sangat tergantung sejauh mana dekat dengan sumber kemuliaan abadi, yaitu al-Islam. Kaum muslimin kemajuan mereka sangat fluktuatif seperti keimanan mereka. Jadi kemajuan Islam itu fluktuatif, bisa maju, bisa naik, bisa turun. Seperti keimanan kita juga naik turun kan. Mereka pernah maju dengan Islam seperti pada zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan setelah itu menurun sedikit dan pernah menanjak kembali lagi mendekati zaman Khulafaur Rasyidin dalam sebagian bidang kehidupan seperti Umar bin Abdul. Nah, pada ya ketika selesai Rasulullah itu kan turun, tapi maju sama Abu Bakar dan Umar. Tapi setelah Khulafaur Rasyidin kan turun dikit, ya. Tapi kemudian muncul lagi ketika muncul seorang yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Pada Umar bin Abdul Aziz itu beliau cuma 2 tahun 2 bulan. Tetapi di akhir tahunnya itu orang tidak ada yang mau menerima zakat pupuk. Sampai sekarang enggak. Bahkan serigala enggak makan kambing. Serigala enggak makan kambing, enggak mau. Nah, ketika ada serigala makan kambing, ini berarti Umar bin Abdul Aziz meninggal. Sampai ngomong, yang mau kawin silakan datang, enggak ada. Yang mau kawin kedua, enggak ada juga yang datang. Enggak tahu Pak, enggak mau datang tuh karena sudah cukup atau karena memang sudah punya dua-dua semuanya. Tapi jangan marah Bu ya.
Ini contoh aja. Wah, marah. Dan demikian naik turun selama masa khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan akhirnya menurun dengan runtuhnya khilafah. Jadi saya katakan Bu, kalau umat Islam itu turun berarti Islamnya juga apa? Dalam diri mereka mulai tinggalkan. Dan setelah itu ada fenomena kebangkitan Islam dengan muncul harokah-harokah yang mengembalikan kehidupan kepada Islam kembali. Dan setelah turun kan banyak gerakan Islam ya di seluruh negeri ya. Dan Islam itu ya dengan harokah Islamnya maju, mulai sadar, mulai ini. Contohnya Bu, saya masih ingat tahun 80-an dulu, dosen-dosen saya itu bilang Kristen itu merencanakan ya, 80 Indonesia harus Kristen semuanya, sudah dihabiskan sehabis-habisnya, tapi ternyata kaget, muncul apa? Kesadaran Islam yang luar biasa, karena cahaya adalah milik Allah. Kata Allah, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ingatlah, Allah itu bisa menumbuhkan setelah matinya. Maksudnya apa? Bukan bumi hanya hati kita ini ya. Allah bisa menjadikan orang-orang yang preman-preman kok tiba-tiba sadar ya. Ya, sayang saya saya belum mendownload ya. Kan banyak itu. Anak Islam preman, coba kita lihat nih. Preman-preman sebelum Islam dan preman-preman setelah Islam. Ya, dekat aja deh pokoknya Irian Jaya ya. Di Irian itu kan banyak yang dulunya koteka, sekarang udah jilbab rapi. Banyak yang dulunya koteka, sekarang sudah serbanan. Ya, dulunya minum babi kau apa, sekarang hafid Quran, kan banyak kan? Untuk itu ikutilah orang kemajuan orang-orang Irian. Jangan malah ngikuti Irian sebelum Islam. Orang Solo itu dulunya jilbab, sekarang mau kotekan. Nah, itu kan repot ini. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita sudah katakan bahwa kebangkitan pasti kebangkitan itu. Tinggal siapa yang mau bangkit. Ya kalau ada yang bangkit, kalau nggak ada yang mau bangkit, pasti ada yang apa? Bangkit kan gitu kan? Contohnya Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi. Ya orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillah, Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan suatu kaum. Artinya apa? Kalau kalian murtad, ganti kaum yang lainnya. Wa in tatawallau, kalau kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum. Ya kan? Akhir surat Muhammad dan surat Al-Maidah ayat 54. Jadi wa in tatawallau, kalau kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, Allah ganti kaum yang lainnya. Gampang enggak Allah ganti kita? Ibu-ibu, kalau Allah kehilangan kita, cari gantinya gampang enggak? Tapi kalau kita kehilangan Allah, cari Allah mana? Enggak ada kan? Nah, untuk itu kita harus, ya Allah, jangan kau jadikan kami orang yang diganti, jadikanlah kami pengganti atau penerus. Nah, gitu kan? Itu harus Bu. Iya. Sehingga kalau semangatnya tinggi, ya, insya Allah kerja tetap jalan, walaupun badan sakit. Tapi kalau semangatnya nggak ada, walaupun badan sehat apa? Lupa gitu. Mas, semangat itu penting. Gara-gara ketemu dengan ibu, saya seakan-akan nggak sakit gitu. Saya itu kemarin itu dedek sama selamat. Ustadz itu kelihatannya sakit gitu. Tapi kalau pas ceramah kayak nggak sakit. Nah, nanti habis ceramah baru tahu kalau sakit katanya. Diledekin gitu sama Pak Selamat saya. Nah, masa ya ceramah harus kelihatan sakitnya. Ya nanti yang lucu orang ada sakitnya bukan. Ya. Kan ada itu. Saya belum nggak sempat itu. Jadi ada yang ngirim saya dari Hamas itu. Gara-gara orang ini maka masa pensiun dinaikkan sampai 95 tahun. Kata ibu, lu Pak 95 tahun itu gimana? Ada yang umur 90
90 tahun itu masih wah, semua bukan olahraga itu muter-muter itu loh. Satu di apa namanya dipegang apa namanya di besi itu muter-muter dalam. Ya Allah 90 tahun begitu. Ya kemarin kan hajian juga saya bersama dengan ibu-ibu usia 95 tahun. Itu masih itu apa namanya tawaf sa'i sendirian gitu. Ya Allah gitu. Tapi gilirannya 60 tahun karena mungkin kurang semangat. Ini juga kelihatannya banyak ibu-ibu yang kelihatannya apa? Soalnya kadang-kadang yang lebih sepuh lebih apa? Nah itu. Jadi jangan sampai wah sepuh pasti mati duluan. Belum tentu. Yang muda lebih mati duluan. Ya supaya apa? Yang muda jangan terlalu pede, yang tua jangan terlalu ngobrol. Bisa ngomong tua-tua kalau Allah mendaki lebih tua, lebih lama daripada lu semuanya gitu. Baik, sekarang ibu-ibu, kalau kebangkitan terjadi, maka ada syarat-syarat kebangkitan. Apa syarat-syarat kebangkitan ibu? Pertama, berangkat dari landasan iman bahwa Allah dan Islam adalah sumber kemuliaan. Maka kebangkitan harus dimulai dengan membangun iman kepada Allah, hari akhir dan Islam. Dibangun dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kebesaran Islam. Membangun keridhaan Allah, membangun kepuasan dengan Allah sebagai Rabb-nya, pendidik, pemilik, pengatur. Siapa? Mencukupkan diri dengan Allah dan tidak mencari selain Allah sebagai Rabb. Puas gitu ya. Puas Allah, aku nggak cari selain Allah sebagai Rabb. Ridho dengan Islam sebagai sistem hidup dan landasan worldview, pandangan hidup. Sehingga tidak mencari sistem dan ideologi selain Islam. Saya tidak mau mencari selain Islam. Sekecil apapun tanya Islam dulu ya. Sekecil apapun tanya Islam dulu. Dan sekritik Islam atau bukan sih, gitu kan? Iya. Ridho kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul serta panutan hidup. Ya. Maka apa? Sekecil apapun tanya Rasul gimana sih? Tidurnya Rasul itu kayak apa? Mandinya Rasul itu kayak apa? Pakaiannya Rasul itu kayak apa? Rasul sebagai orang yang kaya raya, tapi penampilannya kayak apa? Harus tanya sama Rasul. Keridhaan ini dilanjutkan dengan kebanggaan. Ya, jadi ridho kepada Allah Rasulnya, kemudian bangga yang melahirkan komitmen dan integritas diri dengan Islam. Ridho dilanjutkan dengan bangga. Kalau bangga itu suka nunjuk-nunjukkan dirinya kan? Fashhadu bi anna muslimun. Fashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kalian muslim. Banyak orang-orang barat yang masuk Islam bangga dengan jilbabnya, bangga dengan identitas Islamnya. Ini penting banget. Jadi pertama harus bangga dulu gitu loh. Ya. Bangga dan puas dengan Islam. Mohon maaf, kapan sesuatu jadi ideologi, maka dia menang walaupun salah. Islam walaupun benar, tapi belum menjadi ideologi, belum dibanggakan, pasti. Contoh, PKI itu kan sebetulnya apa sih yang dibanggakan dari PKI? Kan nggak ada kan? Apa? Mau maju dengan mengingkari Tuhan itu ada hubungannya Bu? Gak ada, gak nyambung sama sekali. Tapi kenapa kok banyak yang dukung? PKI itu ibu-ibu gak punya pondok pesantren, gak punya pusat pelatihan, tapi tiba-tiba kadernya di mana-mana. Berarti apa? Yang ngomong itu bisa meyakini kebenaran ideologi komunis yang tidak masuk akal. Loh, gitu. Ya masuk akal aja bisa dimasuk-masuk, dipaksa-paksakan, orang bangga. Kan Aidit itu apa? Sebelum apa ditembak kan? Ya. Itu pertama ketika ditangkap kan, siapa Anda? Ya. Saya Aidit, ya gitu kan. Saya ketua biro, dari gitu bangga itu kan. Sehingga apa? Sempat mengerti apa namanya? Mengerti yang lengkap itu. Ketika mau ditembak, saya minta pidato dulu. Ya. Terakhir kali hidup PKI gitu kan, baru ditembak. Artinya apa? Yang PKI itu aja begitu, ya. Digebukin aja, nggak akan ngomong karena bangga dengan PKI-nya. Ya. Lah mestinya kalau kita berada kebenaran, yang lebih bangga dengan Islam kan, gitu kan?
Maka yang menyadarkan, bukan menyadarkan apa, menguatkan Imam Ahmad itu. Imam Ahmad itu pernah digebuki karena dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk. Beliau tidak mau. Itu yang mati siapa? Pencuri. Pencuri itu nasihati Imam Ahmad, ngomong, Imam, antara engkau dan surga tinggal mati. Engkau digebuki mati surga. Saya itu sabar digebuki gara-gara mencuri. Saya mencuri sabar gitu. Mestinya engkau lebih sabar daripada aku. Omongan itu yang menjadikan Imam Ahmad sabar. Pencuri aja sabar kok, maksud saya nggak sabar. Nah itu loh, apa namanya, misionaris Indonesia perempuan itu sabar masuk keluar masuk gangnya. Nah masa ibu-ibu nggak benar, dia juga di AC kayak gini, gue sabar, saya nggak masuk. Mestinya yang namanya sabar itu kan nggak enak bu, wong sudah enak kok harus sabar gitu kan, ya lucu ya. Jadi kalau ngajinya enak, yang dikaji enak, kok nggak sabar, lu kok lucu ya bu ya. Mestinya yang nggak sabar itu kan sesuatu yang nggak enak bu ya. Kalau enak kan mestinya apa? Lah sesuatu yang enak banget dianggap nggak enak sehingga nggak sabar, itu kan terlalu. Lu yang jelas apa komunis nggak masuk akal, gebuki juga nggak mengharap ridho Allah, nggak percaya gimana mau ridho Allah gitu ya. Itu aja sabar. Lalu masuk kita nggak sabar gitu loh. Nah ini penting banget. Dah dikit lagi. Kebanggaan dengan Islam ini yang melahirkan kelezatan iman. Jadi kalau kita bangga, lezat banget tuh. Yang menjadikan hidup semakin istiqomah. Keistiqomahan kita itu kalau kita merasakan nikmat. Ya. Pemabuk itu kan istiqomah banget dengan mabuknya. Iya kan? Coba lihat orang mabuk itu kan istiqomah banget ya, dalam tanda kutip. Penjudi itu kan itu istiqomah banget itu. Iya, yang pacaran juga istiqomah, yang selingkuh juga istiqomah dengan kenapa? Menikmati. Kenapa menikmati? Untuk itu kalau kita menikmati ibadah, menikmati ngaji, istiqomah. Jadi yang sering terlambat, tapi yang sering gak masuk, kasihan belum menikmati. Mungkin baru nikah pertama kali sehingga masih agak ya. Kan gitu, orang nikah pertama kali kan kadang-kadang apa ada rasa takut kalau macamnya gitu sehingga konflik. Tapi kalau sudah nikmat gak mau ditinggal dia. Kok pergi kemana kita ngomong dia? Enggak, ini gambaran aja ya. Ibu udah tahu sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam "Dzaka ta'mal iman, dzaka ta'mal imani." Ini rawah Muslim. "Dzaka ta'mal imani." Akan telah merasakan kelezatan iman. Man radiya billahi rabba, yang puas bu, ridho itu artinya puas bu. Man radiya billahi rabba, seperti orang jual beli. Mohon maaf bu, tetangga saya itu cerita waktu itu mobil dan kemarin apa namanya, kemarin itu sawah atau tanah. Menurut teman saya ini yang menunjukkan itu, mereka kayak gitu terlalu mahal. Tapi saya karena merasa puas, aku puas kok, biarin aku puas kok gitu kan, seneng gitu kan. Nah sama, walaupun orang lihat kok nanti kalau iman pada Allah bibatnya banyak, aku puas seneng kok gitu kan. Nah ini penting banget tuh. Dzaka ta'mal iman, merasakan kelezatan iman. Man radiya billahi rabba, yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, puas Allah sebagai Rabbnya. Wa bil islami dina, puas Islam sebagai dinnya. Wa bi Muhammadin rasulah, dan puas. Dan ini kecuali membangun hubungan mesra dengan Allah. Allah menyayangi aku, Allah membuka kedua tangannya untuk maaf aku, Allah membimbingku. Islam yang terbaik, Islam yang membawaku kebahagiaan, terus diucapkan terus. Ini diucapkan setiap pagi dan sore hari. Siapa yang mengucapkan itu maka Allah bikin hatinya puas dengan Islam. Kedua, ini pertama. Pertama apa bu? Ya, berdasarkan iman yang melahirkan kepuasan. Kedua, memahami bahwa kemuliaan diri ada dalam ketinggian risalah hidup. Siapa kita bu?
risalah hidup kita apa? Yaitu menegakkan tauhid dan berdakwah, meyakini bahwa ia diberi tugas oleh Allah untuk berdakwah tauhid kita, dan kita bertugas untuk berdakwah, berprinsip tidak akan pulang dari medan laga kecuali setelah selesai tugasnya atau dipanggil oleh Rabbnya. Memahami kemuliaan misi yang diembannya seperti diungkapkan oleh Rabbi bin Arif. Saudara Bu, kita itu datang di dunia ini diutus oleh Allah, diberikan tugas oleh Allah, dan kita tidak akan pulang kecuali dipanggil oleh Allah. Jadi istilahnya kalau kita mati berarti apa, tugas kita selesai, dan kita tidak akan berhenti kecuali tugas selesai. Selama masih ada yang sesat, kita dakwai, kita dakwai. Ini lihat kan utusan kan tergantung saya utus. Kalau yang utus adalah ya orang yang mulia, maka kita semakin mulia. Apalagi yang utus Allah. Rabbi bin Amir mengatakan, nahnu qaumun, kami adalah suatu kaum, ibta'atsallah, yang diutus oleh Allah. Kami adalah kaum yang dikirim oleh Allah, linukhrijan sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah, yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan siapa yang Allah kehendaki dari penghambaan hamba kepada penghambaan kepada Allah, dari kezaliman sistem-sistem buatan manusia menuju kepada keadilan Islam, dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia dan akhir. Misi kita apa Pak Ibu? Membebaskan seluruh manusia dari perbudakan makhluk. Seperti sekarang diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh pangkat, diperbudak oleh jabatan, Indonesia. Yang kedua, kita punya misi membahagiakan seluruh manusia dunia dan akhirat. Yang ketiga, kita punya misi menyelamatkan dari segala bentuk kezaliman menuju keindahan dan keadilan Islam. Perlu paham bagaimana Islam, tiga-tiganya itu bahasan sendiri itu. Bagaimana cara Islam membahagiakan orang, bagaimana Islam menegakkan keadilan, itu bab sendiri, nanti kita bahas ya. Allah berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Jadilah kalian umat yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Muflihun itu beruntung, mendapatkan semua yang diinginkan dan terbebas dari semua yang ditakuti. Ketiga, memahami hidup adalah perjuangan, dan melihat terhadap apa yang menimpanya dalam perjuangan adalah mahar mencapai kemuliaan dunia dan bahagia di akhirat. Jadi Bu, kalau ada hidup ini adalah perjuangan, di balik perjuangan ada mahar, dan meyakini semua yang menimpa kita adalah mahar yang kita berikan untuk mencapai kemuliaan dunia dan bahagia di akhirat. Maka tidak lemah, tidak menyerah kepada musuh, tetap semangat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Jadi jangan sampai ngomong udah ngaji masih sakit lagi. Ya, udah ngaji tapi miskin lagi. Kalau orang yang bilang miskin itu ngeledek Allah, itu namanya. Itu ngelecehin Allah. Mohon maaf, ketika ada orang ngasih kita 10 triliun, kemudian kita ngomong aku gak punya apa-apa, kira-kira yang ngasih tersinggung gak? Kalau Allah ngasih kita dunia dan seisinya dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kita aku gak punya apa-apa, tersinggung gak itu? Jadi orang beriman itu gak boleh merasa apa? Miskin. Dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah seperti yang ayat tadi ya. Yeah. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah
dan Allah maha sayang dengan hambanya. Al-Baqarah 207. Cerita ini tahu kan Bu? Ceritanya Bu? Ceritanya apa? Suhaib Ar-Rumi. Siapa Bu? Suhaib Ar-Rumi mau hijrah, dikejar oleh orang kafir, dia naik ke atas bukit. Kenapa kalian ngejar aku? Oh, Anda datang ke Mekah miskin mau pergi ke Madinah dengan kayangan, nggak boleh. Oh gitu tak. Ingat, aku itu ahli memanah. Pokoknya setiap anak-anak melemparkan jebol setiap ada kalian. Kalau dia selesai, aku punya tombak, aku lemparkan jebol dada kalian. Terakhir kali pedang, siapa yang mati duluan? Atau kalian sebenarnya mau cari apa sih? Kalau kalian ingin duit saya tunjukkan di mana saya. Atau kalau mau perang silakan. Ya udahlah, duitnya di mana? Ditunjukkan semua asetnya, ambil semuanya. Aku biar pergi ke Madinah sendirian. Kira-kira kalau kita digituin gimana Bu? Jadi kalau ngaji di sini itu bukan untuk mengeluarkan seluruh duitnya Bu. Nah, akhirnya apa? Tunjukkan. Akhirnya beliau berangkat. Sudah sampai di kota Madinah, Rasul baca ayat ini, ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardha. Ya. Rabiha Suhaib. Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Ya. Dan ketika ujian dan kesulitan sampai pada klimaksnya, bertambah iman akan dekatnya janji Allah sebagai ucapan para muhajirin dan ansor pada puncak ketinggian bahasa. Jadi ketika dalam kondisi klima tidaklah menyerah. Oh, berarti sungguh sudah dekat. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang beriman melihat pasukan koalisi yang jumlahnya 10.000 yang mengepung kota Madinah, qalu hadza ma wa'adana Allah Rasul. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, benar janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanau wa taslima, dan tidaklah menambah mereka kecuali iman dan penyerahan diri. Maka apa? Minal mu'minina rijal, di antara orang-orang beriman ada para tokoh yang sadaqu ma'ahdallahi alaihi, yang benar janjinya kepada Allah. Faminhum man qala nahbah, sebagian yang memenuhi janjinya dengan mati syahid. Wa minhum man yantadir, sebagian ada yang nunggu kapan mati syahid. Wa ma baddalu tabdila. Nah, keempat, Islamisasi kehidupan. Nah, ini penting. Satu, Islamisasi kehidupan. Mulai kehidupan individu kita ada sifat-sifat yang gak baik. Islamisasi keluarga penting, keluarga kita, ya. Jangan sampai di rumah kita banyak hal yang maksiat. Jangan sampai pendidikan kita bukan pendidikan Islam. Masyarakat, pemerintah, dimulai dari kesolehan individu dan sosial, dibingkai dengan kuatnya ukhuwah Islam muslimin, sebagaimana Allah katakan, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman satu sama lainnya saling bersaudara, ya, saling memberikan loyalitas, ya. Jadi Allah telah menjanjikan, ya, orang beriman, wa'adallahu alladhina aman wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah telah menjanjikan, ya, orang beriman laki-laki dan perempuan, ya. Allah telah menjanjikan orang-orang laki-laki dan perempuan bahwa mereka mendapatkan surga, ya, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, di dalam surga. Ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi ada 4 Bu, ya. Terakhir kali apa Bu? Islamisasi kehidupan, ya. Sebelumnya melihat bahwa semua yang menimpa kita dalam perjuangan adalah mahar. Semakin cantik maka maharnya semakin mahal. Benar gak? Iya. Yang ketiga, kita harus punya misi. Yang keempat, keimanan yang melahirkan apa? Kebanggaan terhadap Islam. Silahkan direnungi kembali, ya. Ini hanya teori. Realita di lapangan tergantung mujahadah kita masing. Ya. Kalau orang bisa istiqomah dengan mencurinya, kenapa kita nggak istiqomah dengan ngajinya? Saya kira demikian Ibu yang dimakan oleh Allah. Jazakumullah khairan. Ya. Jadi kita lanjutkan.
Ya, ya. Agar supaya maksud saya kita baca supaya nanti kalau ibu-ibu mau baca lagi bisa ada tulisannya. Demikian, terima kasih. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ibu-ibu, wadah ya. Ibu-ibu juga ada marpon yang mukar ya. Buktinya kemarin yang memberhentikan campur sarung. Itu juga ibu-ibu kan? Ya itu luar biasa. WLW luar biasa itu ya. Laki-laki pun nggak berani gitu. Itu ibu luar biasa. Banyak sekali ibu-ibu seperti orang jantan, tapi banyak orang jantan seperti orang. Demikianlah kajian pagi ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup ada beberapa hal yang perlu